Langsung saja mungkin ya kita sapa sosok yang sangat energik dan membahana ini ya, ya kan? Bapak Sandi Prabowo Esur, halo Pak. Seperti yang kita tahu kan, Daus Kota Jambi itu sebelumnya punya histori ya, punya sejarah bahwa memang dari sejarah yang ada, Daus Kota Jambi juga Daus yang dulunya diakui se-Indonesia Raya karena memang gitu. ya karena ada anggota Manggala-Agni kita yang berprestasi sampai di tingkat nasional. Ada 3 poin dalam merubah perilaku masyarakat kita. Oh ya, luar biasa sekali. Mau, tahu, mampu. Oh, jadi coba jelaskan ke halayak umum. Ini Bapak kayak guru penjaskes, bukan? Guru penjaskes. Mari kita bangkit, mari kita bergerak dalam melaksanakan tugas pengabdian negara ini. Hai guys, berjumpa lagi bersama kita podcast Korwil Manggala-Agni Provinsi Jambi. Nah, seperti yang episode sebelum-sebelumnya, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga mungkin kepo-kepo terhadap Karhutla, tapi kita nggak akan dengan format formal ya guys. Ini kita akan ngobrol santai saja. Dan di sini sudah ada narasumber kita yang mungkin sebagian besar sudah kenal juga dengan beliau ini. Sosok yang mungkin baru, tapi nggak asing gitu. Langsung saja mungkin ya kita sapa sosok yang sangat energik dan membahana ini ya, ya kan? Bapak Sandi Prabowo Esur, halo Pak. Selamat. Mau yel dulu? Oh enggak. Mungkin bisa dilepas apanya Pak? Oh, maskernya. Perkenalkan dulu Pak, mungkin teman-teman ada yang belum kenal Bapak gitu kan? Iya. Terima kasih Ibu. Siapa? Siapa? Saya siapa? Saya Sandi Prabowo. Saya Vivi Fauruzi. Diamanahkan menjadi Kepala Daops Sumatera 9 Kota Jambi. Terhitung Februari 2020. Berarti baru ya Pak ya? Iya. 6 bulan lah ya, setelah tahun. Sudah 6 bulan. Sebelumnya Bapak di? Sebelumnya saya di Daops Bukit Tempurung, Bu, Daops Sumatera 11, di Sekretaris Daops. Oh, berarti naik jabatan gitu ya Pak ya? Ya. Sebelumnya kan di Daops Bukit Tempurung Sekda, tapi di Daops Kota kemudian jadi Kepala Manggala-Agni. Iya. Sebelum di Daops? Sebelumnya 2018 saya di kantor Balai PPI KHL Wilayah Sumatera yang berkantor di Palembang, Bu. Oh gitu. Jadi memang 2018 masuk di kantor Balai, 2019 di Daops Bukit Tempurung, Sekretaris Daops. 2 tahun kurang ya, 1 tahun setengah. 2021 di Daops Kota Jambi. Oh. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Pak, apa bedanya Balai, apa bedanya Daops gitu. Nah, hubungan keduanya gitu. Mungkin mau menjelaskan. Mau nggak Pak? Mau kan Pak ya? Ya, Balai PPKHL Wilayah Sumatera itu dia memiliki kurang lebih 17 Daops, Bu. Yang tersebar di wilayah Sumatera, yang memang bagian pengendalian perubahan iklim dan pengendalian karhutla wilayah Sumatera kantornya di Palembang. Dari 17 Daops itu untuk Jambi kita ada 5 Daops ya. Dan hubungannya tadi ya. Iya. Ya, Daops di bawahnya Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan. Oh gitu, berarti di bawahnya Balai itu ada Daops yang di tingkat tapaknya gitu ya Pak ya? Di provinsi yang rawan-rawan itu ada Daops. Ada Sumatera Utara, Provinsi Riau, Batam, Kepulauan Riau, Batam, sama Provinsi Jambi dan Sumsel. Berarti dia di daerah rawan itu mengcover seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Betul. Oh gitu. Di Balai di bagian kebakaran juga Pak? Di Balai saya kebetulan waktu itu mendaftarnya di seksi perubahan iklim. Gitu. Ya, iya. Alhamdulillahnya lulus, saya di seksi perubahan iklim. Oh, berarti Bapak sempat di perubahan iklim, kemudian sekarang di kebakaran hutan gitu ya? Iya. Berarti besar ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Aduh, ngobrol apa lagi ya kita ini? Terus Pak, kan baru aja nih
dari sekda di Daop Bukit Tempurung, kemudian jadi Kadaop, dan Kadaopnya juga baru berapa bulan gitu. Ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak sebagai Kadaop baru dan muda gitu, nah Pak? Tantangan ada Bu. Sebelum tidak hanya Kadaops ya, di seksi perubahan iklim pun kita punya tantangan yang secara jujur untuk saya, untuk di perubahan iklim kita menemui hal-hal baru ya, yang sebelumnya mungkin tidak biasa, dengan ozon, iklim, dan gas rumah kaca yang tidak terlalu mendalam. Di seksi perubahan iklim pun tantangannya itu. Di Sekretaris Daop di Bukit Tempurung juga, Daop Bukit Tempurung juga memiliki tantangan. Setiap tempat, setiap amanah baru pasti punya tantangan. Ya. Terus lanjut lagi jadi Kadaop gitu ya Pak ya. Daop kota ini kan sepertinya Daop yang apa ya, jadi center di Jambi gitu ya Pak ya. Dan dengan Bapak yang mungkin masih muda dan juga dalam dikerja di Daop juga hitungannya masih baru gitu. Apa yang apa yang mau aku tanyain? Nah, jadi apa sih Pak yang membuat Bapak yakin, oh gue bisa nih gitu? Oke. Ya, seperti yang kita tahu kan, Daop Kota Jambi itu sebelumnya punya histori ya, punya sejarah, bahwa memang dari sejarah yang ada, Daop Kota Jambi juga Daop yang dulunya diakui se-Indonesia Raya, karena memang gitu. Ya, karena ada anggota Manggala-Agni kita yang berprestasi sampai di tingkat nasional. Tantangan itu jadi motivasi tersendiri di saya, karena gimana kita membawa Daop Kota Jambi ini, ayo kita bareng-bareng, kita bergerak, kita bangkit, kita bergerak sama-sama kesemuanya. Semuanya mau bergerak, kita membawa ke sana. Membangkitkan itu lagi gitu ya Pak ya, dan harusnya bisa lebih baik lagi. Nah di Daop itu kan banyak anggota nih Pak, pasti ada yang muda, ada yang tua. Betul. Bagaimana cara Bapak tuh untuk memanage mereka gitu loh Pak? Kan beda-beda tuh masing-masing karakteristiknya. Ya, di Daop Kota Jambi itu paling tua saat ini Pak Deswandi, umur 55 Pak, kalau tidak salah. Dan yang paling muda ini adalah si Arif, dia lahiran 99. Nah, cara kita ya biasalah, kita tempatkan posisi kita tidak disamain, tapi penyesuaian kita beradaptasi di kawan-kawan gitu. Dan tetap harus ada etikanya. Tetap harus ada etikanya gitu ya Pak. Jadi nggak asal memperlakukan orang seperti itu. Kalau kata bijaknya saya kutip dari komandan senior yang lain, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia seperti itu. Jadi, kita ke anggota juga, saya juga berusaha untuk menyampaikannya dengan tata krama dan kalimat yang pas, tanpa menyinggung satu sama lain, dan tidak membedakan tidak membedakan tua muda ya, lebih menyesuaikan saja kalimat untuk yang anggota yang tua, yang muda gitu. Iya benar. Bapak belajar hal-hal seperti itu dari mana Pak? Belajar itu, maksudnya kan Bapak kan baru saja menjabat. Apakah memang sebelum kerja di kebakaran tuh memang sudah berkecimpung di dunia tarik suara? Bukan. Di dunia seperti ini, kebakaran atau tentang kehutanan? Oh iya, kalau untuk pelajaran itu pertama saya dapatnya dari rumah, dari orang tua. Memang sudah diajarkan untuk bagaimana kita beretika dan bertata krama dengan orang. Iya, soalnya itu menurut saya penting banget sih, kayak memanusiakan manusia itu benar juga. Kalau misalnya kita bisa memanusiakan manusia, secara nggak langsung orang yang kita itu kan pasti gitu kan kita. Betul. Menghargai, saling menghargai. Iya, pasti feedbacknya tuh secara nggak langsung pasti kayak gitu juga gitu.
Kalau untuk itu, selain itu juga, sebelum saya berkecimpung di dunia perubahan iklim dan kebakaran hutan, kebetulan saya dapat pengalaman menjadi fasilitator waktu itu masih di tempat tinggal saya di Lampung. Jadi kita sering bertemu dengan masyarakat dengan segala jenis macam karakter, dan itu juga jadi membentuk saya bagaimana kita menghadapi orang. Oke, jadi udah sering berinteraksi dengan berbagai macam manusia gitu ya Pak ya, dengan berbagai macam karakter seperti itu ya. Iya betul. Berarti sebelumnya itu kemudian masuk perjalanan karir Bapak sebelumnya itu kemudian masuk di kebakaran ini berinteraksi lagi dengan orang. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Iya betul saya. Nah menurut Bapak tuh walaupun Bapak minim pengalaman di dunia karhutla, tapi menurut saya Bapak udah banyak berpengalaman dengan berinteraksi banyak orang, itu bekerjasama dengan banyak orang. Menurut Bapak inti dari seorang kadop itu harusnya gimana sih? Nah, harusnya ya apa yang harus dipegang gitu Pak menjadi jabatan seorang kadop gitu Pak? Ya, menurut saya ya, karena dari pengalaman yang ada ya, kalau dibilang ini memang Kadaops adalah tugas tambahan yang baru, amanah yang baru, namun dalam pelaksanaannya saya juga dapat pelajaran berharga di 1,5 tahun di Bukit Tempurung ya, selama menjadi sekretaris Daop, dan juga dari kita bertemu dengan para Kadaops senior, kepada para pegawai yang senior. Saya rasa poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengayomi ya, karena pemimpin. Saya melihat mengayomi, merangkul, tapi saya lebih senang kata di merangkul. Iya benar. Lebih senang kata merangkul, kalau mengayomi, kalau anggota kota itu ada yang lebih tua dari ini. Bagaimana kita merangkul jadi bapak, jadi adik, jadi kakak, jadi kawan. Iya, karena banyak banget karakternya kan, tadi ada yang tua, ada yang muda, belum lagi nanti ada yang baperan, ada yang sensitifan, seperti itu ya Pak ya. Bagaimana caranya merangkul mereka supaya bareng-bareng untuk bergerak membawa Daops Kota Jambi ini ya ke jalurnya. Jadi lebih baik lah. Jadi lebih baik. Karena memang day by day. Karena memang sebelum saya di Kadaops Kota Jambi, waktu saya di Bukit Tempurung juga, Kadaops Kota Jambi sudah terkenal gitu, dan sudah memiliki ciri khas dan karakter sendiri. Di tahun ini ya saya tidak berusaha untuk ya menjadi lebih baik lah. Iya benar. Kalau Daop Kota Jambi itu kan juga kayaknya terkenal daerah rawan gambut ya Pak ya. Betul. Rawan gambut. Ini sebenarnya bisa jadi contoh yang menarik guys, soalnya kan beliau masih muda dan juga memegang jabatan yang berperan banget gitu ya kan. Bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang di luar sana. Kalau misal usia itu bukan halangan ataupun background apa ya, lu baru pejabat berapa tahun kok, emang lu bisa apa kan? Yeah. Ini jadi kayak ada tantangan dan juga pembuktian untuk teman-teman yang di luar sana. Kalau misal ada yang pengen meraih suatu cita-cita tapi terhalang suatu hal yang mungkin klise seperti itu ya Pak ya, bisa jadi acuan. Karena memang waktu disampaikan waktu itu saya dapat kabar dari pimpinan kepala balai, saya pun agak kaget ya, karena pengalaman saya di sekretaris Daops, saya belum tidak berangan bakal jadi Kadaops gitu. Dan baru juga ya Bang ya, kok Bang jadi kayak tetangga ya. Aduh ya. Justru keraguan itu perlahan-lahan, dan selama kita niatnya baik ya insya Allah Tuhan bersama kita. Iya, Tuhan bersama kita. Benar, ya, selalu bersama kita. Iya. Keraguan itu perlahan-lahan hilang, dan saya yakin kita bisa. Nah Bapak kayak gini kan pasti nggak lepas dari support keluarga gitu. Bapak udah beristri? Alhamdulillah sudah. Support istri juga ini juga ya Pak ya? Ya. Turut membantu Bapak untuk
melangkah gitu ya. Betul. Mendukung juga. Mendukung juga seperti itu. Iya. Oh iya Pak, tadi kan daerah rawan. Sekarang kondisi Kota Jambi gimana Pak untuk saat ini? Alhamdulillah untuk wilayah kerja Daus Kota Jambi, Bu, itu kita ada 2 tempat. Satu Kota Madya, Kota Jambi. Yang kedua adalah Kabupaten Muaro Jambi. Untuk kondisi di terakhir kita di Februari sama yang baru ini beberapa hari yang lalu kita adakan pemadaman, Bu. Oh, ada kejadian kebakaran. Yang Februari waktu itu adalah di Desa Pulau Mentaro, dan yang terakhir beberapa hari yang lalu ini adalah di Desa Sogo. Kecamatan Kumpe. Tapi sekarang udah terkendali Pak atau masih kejadian? Atau masih pemadaman? Alhamdulillah pemadaman sudah tuntas dan diguyur hujan sore hari beberapa hari yang lalu diguyur hujan lumayan deras dan intensitasnya tinggi dan waktunya juga lumayan panjang, 1 jam lebih lah, sekitar 1 jam diguyur hujan di lokasi kebakaran. Jadi alhamdulillah udah bisa padam ya? Alhamdulillah tuntas. Alhamdulillah. Oh, untuk kegiatan teman-teman sekarang Pak yang di Daop apa ada patroli atau apa? Untuk kegiatan kita masih terus, Bu, patroli mandiri pencegahan karhutlah sama patroli rutin pencegahan karhutlah itu kita fokus rutin di daerah Kumpe karena memang ada pondok kerja kita di sana. Oh, di sana ada pondok kerja selama setahun ini, dan patroli rutin terus. Terakhir patroli terpadu kita laksanakan di bulan Juni hingga Juli di Sidomukti sama di Kecamatan Kumpe Ulu. Kenapa pondok kerjanya di daerah Kumpe, Pak? Ya, di Kumpe karena saya juga monitor bahwa selain Kumpe itu bergambut dan memang rawan kebakaran, kalau sudah bergambut kita butuh energi yang banyak dalam memadamkannya. Juga histori kejadian 2019 itu mungkin Ibu pernah lihat di media sosial, di berita yang orange itu ya, langit merah itu, bahwa ada langit merah di Kumpe, makanya kita memang sengaja menaruh pondok kerja kita diletakkan di sana. Ya, misal pun kalau ada kejadian ada teman yang bergerak lebih cepat gitu ya, itu Bu ya. Fungsi pondok kerja memudahkan akses, jadi mengurangi waktu dalam melakukan pemadaman. Berarti anggota itu terbagi, yang satu di markas Daop, yang satu terbagi di pondok kerja. Itu. Selanjutnya nanti di bulan Agustus kita ada rencana patroli terpadu. Agustus. Mungkin nanti setelah 17 Agustus. Berarti kegiatannya besok itu ada patroli mandiri, patroli rutin, belum lagi patroli terpadu itu. Ya, karena memang sudah memasuki musim kemarau dan prediksinya dari BMKG juga Juli, Agustus, September, dan juga Provinsi Jambi ini kan masuk siaga darurat, siaga karhutlah, terhitungnya sampai 31 Oktober, dan kawan-kawan Manggala ini sampai selama musim panas ini kita terus bergerak patroli di lokasi-lokasi rawan. Berarti lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya ini teman-teman? Iya. Banyak kegiatan seperti itu. Betul. Iya. Ini teman-teman yang lain juga perlu tahu juga, karena mungkin kita hanya terkenal tuh kayak pemadaman aja gitu loh Pak. Kayak Manggaraknya ada cuma pas kebakaran. Padahal kita juga sebelumnya tuh banyak kegiatan seperti yang disebutin Pak Kadop tadi, ada patroli mandiri. Belum lagi patroli rutin itu apa Pak bedanya patroli mandiri dan patroli rutin? Kalau patroli rutin itu memang kita rutin dilakukan dan di lokasi yang memang rawan dan sengaja kita letakkan di dekat sama desa pondok kerja. Kalau yang patroli mandiri kita tersebar, ada di Kecamatan Marosebo, Kecamatan Sekernan. Berarti yang di luar lokasi patroli rutin tadi di handle sama patroli mandiri, itu. Belum lagi ada patroli terpadu. Rencana berapa? Kalau patroli terpadu itu ada posko gitu Pak atau? Ada posko. Patroli terpadu kita
bedanya dengan patroli mandiri, kalau patroli mandiri itu 5 hari kita berpatrolinya. 5 hari rutin ya Pak ya? Rutin, setiap hari berturut-turut. Kalau patroli terpadu kita selama 30 hari kita stay di situ dengan personil dan melibatkan instansi lain, tentara, TNI, polisi dan masyarakat itu selama 30 hari. Dan sebagai informasi memang tugas pokoknya Manggala Agni itu ada 3 poin penting. Jadi ada pencegahan, pemadaman, penanganan, dan penanganan pasca kebakaran. Dan sesuai arahan dari Bapak Presiden kita kan bahwa poin pencegahan memang harus dilakukan karena seperti yang kita tahu mencegah lebih baik daripada memadamkan. Memadamkan ya, bukan mengobati. Dan selain kalau untuk di poin pencegahan kita banyak sosialisasi, kampanye. Pokoknya segala upaya yang untuk mensounding masyarakat. Betul, itu ya, Pak, betul. Ya? Apakah selalu kegiatan pencegahan itu interaksi sama masyarakat Pak? Ada pengecekan dan lain-lain gitu? Ya, kita juga memonitoring sumur bor yang sudah dibuat oleh instansi BRG. Dan juga sosialisasi, kita juga monitor temuan area rawan yang ada di desa tersebut. Iya. Jadi emang di apa ya, dipantau dari segala sisi gitu ya. Betul. Pak ya. Kalau untuk pencegah patroli terpadu, rencana berapa posko Pak? Untuk patroli terpadu kita 2 posko dari Agustus sampai September. Karena memang kalau kebakaran ini bukan satu, saya mengapresiasi atas TNI Polri juga telah ikut support juga dalam ikut pengendalian kebakaran hutan dan lahan, karena memang kita di patroli terpadu itu kita bersosialisasi, koordinasi, meninventaris area rawan yang ada di sekitar desa itu, dan karena memang dalam merubah perilaku masyarakat yang membakar itu memang perlu proses. Iya betul. Betul. Ada 3 poin dalam merubah perilaku masyarakat. Ya luar biasa sekali. Mau, tahu, mampu. Jadi coba jelaskan ke halayak umum. Ini Bapak kayak guru penjaskut. Bukan. Guru penjas. Ada 3 poin dalam yang saya dapat ya dari ini. Waktu itu mungkin Bu Dirjen juga pernah menyampaikan tahu, mau, mampu. Jadi Manggala Agni juga, kawan-kawan Manggala Agni Daops Kota Jambi juga kita sampaikan, kita ingatkan bahwa mungkin masyarakatnya itu belum tahu, kita beritahu bahwa membuka lahan dan membakar itu tidak baik dan berdampaknya masyarakat sudah mengetahui dampak dari kebakaran dari beberapa histori tahun-tahun kebakaran sebelumnya gitu. Kalau sudah diberitahu, sudah kita kasih wawasan, tinggal balik lagi di masyarakatnya mau atau belum untuk membuka lahan dengan tidak membakar. Ada yang masyarakatnya sudah mau dan dia beralih dari yang biasanya tradisinya mungkin kebiasaan sih, bukan tradisi, kebiasaan yang membuka lahan dengan membakar karena sudah mengetahui dampak dan segala kerugian dari kebakaran hutan dan lahan. Ada masyarakat yang beberapa itu yang sebagian besar sudah mau, sudah mulai berubah gitu. Yang terakhir adalah mampu. Dan saya rasa kalau kita sudah sering memberitahu, kita sudah mengajak untuk masyarakat itu mau untuk berubah, beralih dari kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baru. Kita juga berusaha untuk masyarakat harus diberikan kemampuan dalam bagaimana kalau misalnya tidak membuka lahan dengan membakar, adakah solusi lain? Alternatif lain gitu ya Pak? Kita berikan juga salah satu alternatif kita adalah PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar, dengan memang butuh energi yang banyak, karena membuka lahan dengan membakar kan lebih murah, cepat, murah, mudah ya Pak. Cuman kalau waktu membuka lahan dengan murah itu kerugiannya dampaknya kerugiannya sangat besar gitu. Nah, kita salah satu alternatifnya adalah dengan membuka lahan tanpa membakar, kita berikan kemampuan, pengetahuan dalam mengelola lahan hasil tebasan di kebunnya. Gitu. Berarti teman-teman juga ada kegiatan kayak pendampingan gitu ya Pak ya?
kayak Betul. pelatihan Betul, gitu. betul. Terakhir pondok kerja di Pulau Mentaro, dari desa juga support, kepala desa Pulau Mentaro juga support, dan ingin Manggalangi menyampaikan informasi itu, pengetahuan itu ke masyarakat, dan alhamdulillah telah dilaksanakan kalau tidak salah di bulan April atau Mei. Berarti emang sebenarnya Manggala-Agni ini apa ya, sumber daya yang sangat punya kapasitas yang banyak gitu. Kalau sekarang kan orang-orang lihatnya cuman itu tuh dimadamin, atau nggak paling patroli lah kayak gitu. Yeah. Tapi ternyata teman-teman Manggala-Agni juga bisa loh ngasih pelatihan, Betul. pendampingan ke masyarakat. Kita juga ngasih solusi kok gitu kan, nggak cuman keluar-keluar jangan-jangan aja gitu ya. Kita mencoba merubah paradigma yang lama yang dulu ketika ada kebakaran Manggalangi hanya batas di memadamkannya saja. Iya. Paradigma yang sekarang kita lebih menitik beratkan di poin pencegahan. Bagaimana kita bisa menghimbau masyarakat untuk tidak membakar. Iya, benar. Karena itu sepertinya juga emang solusi yang solutif gitu ya Pak, terkait kejadian kebakaran gitu. Nah, mungkin lah kita madam-madamin terus gitu kan, perlu ada perubahan gitu. Gimana sih caranya untuk nggak ada kejadian kebakaran lagi gitu. Betul. Iya Pak, sekarang kan tadi kan Bapak udah ceritain nih ke kita kegiatan teman-teman padat ya Pak ya. Sedangkan kita juga ini lagi pandemi nih guys gitu ya. Betul. Gimana Pak strategi Bapak supaya teman-teman tuh tetap aware sama kesehatan sendiri, tapi juga tetap masih harus jalan nih menuntaskan kewajibannya dan pekerjaannya gitu Pak. Jadi memang di setiap kegiatan kita, kawan-kawan yang berpatroli kita bekali juga hand sanitizer dan masker. Oh iya, alat prokes ya Pak ya. Protokol kesehatan kita ingatkan untuk selalu dipatuhi oleh anggota, karena jangan sampai kita Manggalangi turun ke desa-desa rawan untuk menghimbau masyarakat dengan tidak membakar, malah menjadi ketakutan dan kekhawatiran masyarakat. Karena markas kita di kota kan, patrolinya ke Kabupaten Muaro Jambi. Ini nyebar lagi ya kan. Dan di dalam patroli juga kita sampaikan untuk tetap jaga jarak dan sesuai protokol kesehatan. Patroli motor masing-masing nggak? Betul. Motor masing-masing. Patroli satu orang satu. Berarti emang udah ini ya Bang ya? Kok Bang lagi kayak tetangga kita. Jadi emang udah diantisipasi ya. Motoran sendiri, bawain hand sanitizer, bawain masker gitu. Betul. Iya. Jadi apa namanya? Selain sounding tentang pencegahan kebakaran, mungkin teman-teman juga sounding tentang pencegahan COVID juga ya Pak ya? Iya Bu, kita sampaikan untuk ke kawan-kawan anggota Manggalangi, personil Daus Kota Jambi, kita sampaikan juga untuk menghimbau masyarakat, karena memang kondisi kita sedang pandemi, bagaimana kita juga menghindari musibah kebakaran dan wabah COVID ini. Sebisa mungkin kita putus penularan. Pak, saya penasaran nih Pak, tadi tadi kan teman-teman ngelakuin ini juga peningkatan kapasitas gitu ya Pak ya, pasarannya ke masyarakat. Nah di Daop tuh ada juga nggak sih Pak peningkatan kapasitas untuk teman-teman juga gitu kan? Saya lihat kan teman-teman juga banyak sosialisasi. Nah di Daop sendiri tuh apakah ada pembekalan khusus dari Bapak atau apa namanya pejabat pemangku Daop, pejabat pemangku Daop? Kegiatan kayak in-house training gitu. Oh iya, kalau untuk peningkatan kapasitas secara khusus kita ada in-house training Bu. Oh berarti ada tetap pembekalan gitu ya, terupdate gitu ya dari. Iya, dan dari in-house training itu kita saling menularkan informasi, saling menularkan pengetahuan dari anggota yang memang memiliki pengetahuan, menularkan ke kawan-kawan anggota yang lain. Oh berarti in-house trainingnya itu masih internal. Malah menurut saya itu juga ada sisi positifnya karena meningkatkan apa ya Pak ya, kayak self percaya dirian teman-teman gitu. Nah, betul. Dia sharing dengan teman-teman yang lain gitu. Meningkatkan kemampuan bagaimana Manggalangi ini bisa berbicara, bisa bersosialisasi di depan masyarakat. Oh jadi, iya sih juga kayak gitu. Public speaking lah. Public speaking ya, dan itu sebenarnya
cuma bermanfaat bagi internal, tapi juga mungkin si orang ini juga kalau misal dia udah meningkatkan kapasitas dia sendiri, dia mungkin di luar kegiatan yang di DAOP dia bisa juga berkreasi di luar seperti itu ya Pak ya. Betul. Kalau di DAOP itu dibantu siapa Pak? Apa Bapak sendirian bantu? Oh enggak. Berapa orang sih Pak mengalami di DAOP? Berapa orang, Pak? Total Manggalarni Daops Kota Jambi kita ada 60 orang 60 orang. dan dipimpin oleh Kepala Daops, saya, Bapak. dan juga dibantu oleh Sekretaris Daops. Ada sekretarisnya ya Pak ya. Ada Sekretaris Daops, Pak Nugraha namanya. Oh gitu. Nugraha siapa Mungkin Pak? nanti dia bisa diundang juga Bu ke sini. Oh Nugraha siapa Pak? Nugraha Malau. Dan ada juga ASN, ada 3 ASN-nya. Saya, Nugraha, dan Pak Julfikar selaku koordinator pemadaman. Oh, koordinator pemadaman. Koordinator pencegahannya? Untuk koordinator pencegahan kita dari anggota Manggalarni, Bang Indra Gunawan. Nah itu Kita ada 4.000 Bu. 4.000 ya, 64.000. Nah dengan begitu banyak kegiatan, terus saya juga lihat manajemen DAOP-nya juga hebat seperti itu. Ini karena Bapak juga dibantu orang-orang hebat yang di belakang Bapak, seperti itu ya Pak ya. Kebetulan Nugraha bukan orang di belakang saya, Bu, dia di sebelah saya hebat. Oh di sebelah? Nggak di paku tadi? Enggak. Nggak di paku. Emang baru tandemnya baru di DAOP Kota Pak? Atau memang waktu di Bukit Tempurung? Oh enggak, Nugraha dari sebelumnya dia sekretaris Daops Sarolangun itu. Waktu Bapak menjabat di Bukit Tempurung, beliau menjabat di waktu Bapak menjabat di sekretaris DAOP di Bukit Tempurung, beliau sekretaris DAOP di Sarolangun. Iya. Terus dipertemukan pertama kali di DAOP Kota seperti itu ya Pak ya? Betul. Saya di Daops Bukit Tempurung sekretaris Daop sebelumnya, dan sekretaris si Nugraha sekretaris Daop di Sarolangun. Kita diduetkan di Daops Kota Jambi. Luar biasa sekali. Beliau masih sepantaran juga. Kebetulan kalau umur dia di bawah saya sedikit. Kita jadi ngomongin Nugraha ya? Iya kan, ini kan kolaborasi hebat ya kan. Dua anak muda baru memegang jabatan yang menurut saya di tempat yang menjadi pusat perhatian seluruhnya gitu. Dan bisa nih anak muda ini nggak kalah juga dibanding yang mungkin berpengalaman lebih banyak gitu. Ya, yang pasti kami yang muda tetap belajar sama yang senior. Jadi Pak, harapan Bapak untuk teman-teman nih yang di DAOP untuk menyulut semangat, ini kan lagi panas-panasnya nih Pak. Ya kita sih harapnya nggak ada kejadian ya Pak ya, tapi untuk membakar semua teman-teman nih supaya tetap menggelora gitu Pak. Harapan saya semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Karena memang masa pandemi COVID ini, untuk bisa terus menghimbau masyarakat dari ancaman musibah kan. Jadi ada nggak Pak yang mau Bapak sampaikan ke teman-teman untuk membangkitkan semangat gitu kan Pak? Ini lagi musim panas, banyak kegiatan, berbagi COVID yang menjadi mungkin teman-teman ada yang kayak was-was juga kan? Nah itu apa Pak yang mau untuk menjaga stamina kawan-kawan di Daops Kota Jambi, memang kita gotong royong lah ya, kita gotong royong membuat sarana olahraga, bulu tangkis, futsal di markas Daop. Oh ada fasilitas itu juga ya Pak ya? Nah biar kebugaran fisik harus terus kita pelihara kan, jaga kesehatan. Karena memang sudah pada berumur semua anggota kita. Jadi nggak cuman olahraga dong, tapi apaan nggak ada ininya gitu kan? Iya benar juga. Seperti itu untuk memfasilitasi teman-teman anggota Manggalarni. Ya gitu Pak. Baik Pak, kita sudah berada di penghujung acara kita. Kira-kira ada yang mau Bapak bagikan quote-quote kepada teman-teman? Untuk masyarakat wilayah Kabupaten Muara Jambi khususnya, saya mengimbau untuk mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan dengan membakar. Dan untuk kawan-kawan Manggalarni Daops Kota Jambi, mari kita bangkit, mari kita bergerak dalam melaksanakan tugas pengabdian negara ini. Yeay, good night semuanya.
terima kasih Pak Sandi Prabowo atas waktu yang diluangkan untuk kita di sela-sela kesibukan Bapak yang mengatur schedule yang sangat padat. Terima kasih udah mau sharing-sharing. Mungkin teman-teman juga baru tahu tadi ya. Terima kasih juga Bu. Iya, aku mau ngomong dulu baru ya. Ulang lagi. Bisa. Jadi banyak banget yang baru kita tahu seperti apa ya, ternyata tuh Manggarai itu nggak cuma buruh padam aja ya, banyak banget mereka banyak banget kegiatan peningkatan kapasitas ke masyarakat eksternal dan juga secara internal juga mereka juga tetap rutin apa ya Pak ya, kayak ada kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dia sendiri gitu. Jadi nilai dari Manggala Agni ini tuh luar biasa seperti itu ya Pak ya. Seperti itu teman-teman yang kita obrolkan hari ini. Mungkin kesempatan yang akan datang kita bakal ngobrol dengan mungkin ke daop lain ya Pak ya, tapi seperti yang diomongkan Pak Sandi Prabowo tadi ada 5 daop yang di Jambi. Mungkin kita akan kupas tuntas secara habis dan mendalam tanpa sisa seluruh daop yang ada di Jambi ini. Oke guys, terima kasih atas waktunya. See you, bye bye, dadah.